Shalom saudara, senang sekali menyapa Anda di pagi yang indah ini. Saya berada di luar saudara, di tengah-tengah, ya dibilang kebun lah. Ada tanaman bunga-bunga, ada tanaman sayuran saudara, ada juga buah-buahan. Saya memang suka menanam saudara. Dan saudara, ini lagi bunga-bunga yang lagi berkembang saudara. Begitu indahnya. Ya, mawar ini lagi berbunga, berkembang, begitu indah. Saya suka saudara melihatnya. Tetapi saudara, saya sadar bunga itu tidak akan pernah kekal. Satu waktu saudara, dia akan layu seperti ini. Ya, seperti ini dia akan layu dan gugur. Bila ini lagi mekar, indah, tapi ini lagi masa gugur, saudara. Yang sebentar lagi akan hilang dan lenyap, saudara, dan tak ada lagi kelihatan. Seperti Yakobus 1 ayat 10 sampai ke 11 bunyi begini, dari bahasa Indonesia masa kini, ya terjemahan Indonesia saudara masa kini dikatakan Yakobus 1 ayat 10. Dan orang Kristen yang kaya hendaklah merasa gembira juga kalau Tuhan merendahkannya. Sebab orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Pada waktu matahari terbit dengan panasnya yang terik, maka rumput itu akan menjadi layu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah pula keindahannya. Begitu juga dengan orang yang kaya, ia akan hancur pada waktu ia sedang menjalankan usahanya. Saudara, dikatakan Yakobus 1, kita manusia tidak kekal. Seperti bunga rumput yang satu waktu bila saudara kena panas matahari yang begitu terik, maka dia akan layu dan bunga-bunganya juga akan berguguran dan kemudian lenyap begitu saja. Tidak ada yang kekal. Anda dan saya manusia yang hidup di dunia ini juga tidak kekal. Pada saatnya kita juga akan lenyap sama seperti bunga, saudara, yang lenyap, gugur dan tak kelihatan lagi. Hanya satu yang kekal, saudara. Siapa itu, saudara? Pasti Anda tahu. Betul, Tuhan kita. Amin, saudara. Yesaya 40 ayat ke-28 bunyi begini, saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dikatakan saudara, Tuhan ialah Tuhan yang kekal. Pada waktu dia menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung, di mana ujungnya saudara tidak ada yang tahu. Karena ternyata sewaktu Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu luas dan dahsyat, tak terbatas, tak ada yang tahu di mana ujungnya, saudara. Tapi luar biasa, waktu Tuhan menciptakan bumi alam semesta yang begitu dahsyat, dikatakan Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia adalah Tuhan yang kekal. Amin, saudara. Dan Tuhan yang kita punya, saudara, itu sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang disembah oleh manusia-manusia lain. Satu Raja-Raja, saudara, pasal 18, satu Raja-Raja 18, ayat yang ke-27 sampai 29, saya bacakan kisah ini dan kita akan melihat betapa ilah-ilah, Allah-Allah lain, saudara, tidaklah kekal seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Satu Raja-Raja 18 ayat 27 bunyi begini, saudara. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah ia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Saudara, satu Raja-Raja 18 mengisahkan bagaimana saudara Nabi Elia, saudara, pada saat itu sedang saudara bertarung, sedang saudara bertempur, sedang berperang, saudara, untuk melawan saudara ilah-ilah, penyembah-penyembah Baal dan Asyera. Waktu itu bangsanya saudara sudah di dalam keterpurukan. Mereka sudah meninggalkan Tuhannya dengan menyembah kepada dewa-dewa.
Dan saat itu saudara, Elia berkata, "Jangan begitu bangsaku. Mari kita adakan sebuah pertandingan. Kalau memang dewa-dewamu Baal atau Asyera yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang sekarang engkau sedang ikuti, kalau sungguh dia adalah Tuhan, maka ikutlah. Tetapi kalau bukan, maka kembalilah kepada Bapa, kepada Tuhan yang kekal." Amin, saudara. Dan kemudian diadakan, saudara, sebuah pertempuran. Elia berkata, "Bangun mezbah, dan kemudian aku beri engkau yang pertama untuk mempersembahkan korban bakaran. Taruh di atas korban bakaran itu lembu, sapi atau binatang apapun yang kau ingin persembahkan. Dan kemudian panggil dewamu, panggil Baalmu, panggil ilahmu, panggil Tuhanmu untuk mendatangkan api dari langit, dari surga. Dan kemudian membakar korban persembahanmu. Bila ilahmu, Tuhanmu mendatangkan api dari langit dan membakar habis korban, maka dia adalah Tuhan." Dan saudara, kemudian dilakukan. Para penyembah dewa, para penyembah berhala ini, saudara, mulai menyembelih, saudara, lembu dan binatang-binatang untuk dikorbankan kepada dewanya. Dan kemudian saudara, mereka mulai berdoa, mereka mulai berteriak, mereka mulai mengadakan ritual, saudara, untuk bisa mendatangkan api dari langit. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak ada api sama sekali. Saudara, Elia sampai berkata dan mengejek, "Ya mungkin Tuhanmu lagi merenung, makanya panggil lebih keras. Mungkin ya Tuhanmu itu lagi ada urusan dan lagi berpergian. Atau jangan-jangan dia lagi tertidur dan belum bangun. Maka bangunkan dan datangkan api agar membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat dan kekal." Dan apa yang terjadi, saudara? Maka mereka memanggil lebih keras, mereka histeris. Tidak cukup itu, mereka mulai menoreh-noreh, saudara, dirinya, melukai dirinya, saudara, dengan pedang dan tombak, sehingga darah bercucuran. Karena di masa lalu mereka percaya darah yang bercucuran itu akan membuat dewa-dewa mereka akan menjawab doa-doa mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sampai waktunya, saudara, itu sudah tengah hari, tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada perhatian dari dewa-dewa atau Tuhan yang mereka sembah. Mereka punya Tuhan yang disembah, tetapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang mati, yang tidak bisa menjawab doa-doa umatnya. Maka kemudian, saudara, Elia mulai membangun mezbah dari batu. Dan kemudian disusunnya kayu, dan kemudian disembelihnya korban bakaran, ditaruh di kayu itu. Tidak cukup, saudara. Dekat sekeliling daripada mezbah itu, di sekitaran parit yang telah dibangun, saudara, dicurahkan air. Tidak hanya di parit, tetapi sampai di kayunya, di binatangnya, dibasahi, saudara, dengan air. Dan saudara, mulailah Elia berdoa dan memanggil Aba, ya Bapa, ya Tuhan. Dan saudara, tidak lama kemudian api datang dari langit membakar korban bakaran, membuktikan bahwa Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang dahsyat, yang punya kuasa yang tidak bisa disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Amin, saudara. Luar biasa. Tuhan itulah Tuhan yang Anda dan saya sembah sampai hari ini. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang tidak pernah letih, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah berpergian, Tuhan, saudara, yang tidak pernah, saudara, tidak mendengarkan doa anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang kekal. Amin, saudara. Saudara, apalagi manusia, saudara. Manusia itu duduk aja kadang-kadang bisa merosot, saudara. Betul, saudara? Aduh, capek, saudara. Ya, manusia, saudara, kadang-kadang, saudara, kurang darah, lesu, capek, pegel, saudara, sakit pinggang, sakit kaki, pusing kepala, dan sebagainya. Saudara, ya, manusia terbatas. Maka manusia yang terbatas ini waktu memikirkan kekekalan, mungkin sedikit kita mikir seperti apa sih kekekalan itu. Di surga katanya kekal.
Dan di surga kekekalan itu yang tak terbatas, tidak kenal waktu, itu kita ngapain? Ya, apa enggak bosan hidup di dalam kekekalan dan tidak tahu apa yang dikerjakan di surga, saudara? Ya, kenapa? Karena kita sulit berpikir tentang kekekalan. Karena kita ini terbatas, saudara. Ya, kita ini ada waktunya kita menjadi tua, menjadi sakit, dan kemudian meninggal dunia. Lenyap dari muka bumi ini. Betul, saudara? Waktu kita mengenal, manusia mengenal waktu, ada hari, ada jam, saudara, ada bulan, ya ada tanggal, ada tahun, saudara. Kenapa? Karena kita terbatas, kita dibatasi oleh waktu. Kejadian 1 ayat 16 bunyi begini dari bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah Tuhan membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu dibuatnya juga bintang-bintang. Jadi saudara, Tuhan membuat kedua benda yaitu matahari dan bulan, saudara. Dan karena ada bulan dan matahari, kita mengenal yang namanya ada waktu di bumi ini. Satu hari itu 24 jam. Dan satu bulan, saudara, itu ada yang 28 hari, 29 hari apabila itu tahun kabisa. Tetapi biasanya 30 hari atau 31 hari. Dan satu bulan itulah satu periode di mana bulan berputar mengitari bumi, saudara. Disebut satu bulan. Ya, saudara. Dan kemudian saudara, ya dikatakan saudara satu matahari, ya tahun itu adalah saudara di mana 365,25 hari diperlukan, ya satu periode, satu kali bumi memutari saudara matahari. Jadi kita kenal yang namanya satu tahun. Kita kenal ada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu karena ada bulan dan matahari. Ya, waktu berlaku, saudara, waktu berjalan pada waktu ada matahari dan bulan. Betul, saudara? Dan nanti di dalam kekekalan, saudara, tidak kenal adanya waktu. Kenapa? Wahyu 21 ayat ke-23 bunyi begini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Tuhan meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Di dalam kekekalan, saudara, di dalam surga, kita tidak lagi punya matahari dan bulan. Dan karena tidak ada matahari dan tidak ada bulan, maka tidak ada waktu. Kita hidup di dalam kekekalan. Amin, saudara. Kekal sekali lagi seperti apa sih? Apa nggak bosan? Saudara, saya teringat saudara, pada waktu mungkin dulu saya atau Anda pernah berpacaran tentunya. Yang sudah menikah, tentu kita ingat masa-masa berpacaran adalah waktu-waktu yang begitu mengasyikan. Betul, saudara? Kita sampai lupa waktu, tidak terasa waktu, saudara. Kalau tiba-tiba, saudara, ya pacar kita mengunjungi rumah kita, tiba-tiba sudah malam, saudara. Mungkin orang tua kita sudah ya tanda bahwa pacar kita harus pulang karena sudah malam, saudara. Apa iya seperti itu saya nggak tahu, tapi itulah yang saya alami pada waktu dulu saya berpacaran. Orang tua saya memberi tanda kalau sudah malam agar pacar saya pulang. Dan saudara, maka kita akan berkata, cepet banget sih waktu ya. Belum ngapa-ngapain rasanya, ngobrol aja belum puas, tapi waktu sudah malam. Saudara, ya waktu berpacaran, saudara semuanya terasa menyenangkan. Sehingga waktu tidak terasa. Ya, waktu tidak terasa cepat, saudara, tapi waktu terasa begitu. Tidak terasa lama, tapi terasa cepat banget, saudara, karena menyenangkan. Tetapi kalau kita lagi sedang menunggu, kita lagi punya persoalan, kita lagi menderita sakit, maka waktu menjadi lama banget, saudara. Kita bosen, saudara, menunggu. Ya, bagaimana, saudara? Jadi, saudara, bila itu waktu itu menyenangkan, maka tidak terasa lama, tapi cepat banget. Tapi bila kita di dalam keadaan yang tidak enak, maka waktu menjadi lama banget. Pernah Anda bersama anak Anda mungkin ke Disneyland? Ya, saya pernah dengan cucu-cucu saya, dan suara mereka waktu di Disneyland, wow, mereka lari ke sana, lari ke sini, mereka lupa waktu, nggak mau tidur, saudara. Dan bahkan pada waktu mau pulang mereka nggak mau pulang.
Kenapa? Itulah dunia yang mereka mimpikan. Seperti dunia impian mereka bisa melihat tokoh-tokoh saudara, ya kartun-kartun yang mereka idolakan, dan mereka bergembira bermain di Disneyland. Waktu terasa cepat dan tidak mau pulang. Saya percaya begitulah saudara juga kita nanti di dalam kekekalan kita. Amin saudara. Wahyu 21 ayat 4 dikatakan begini saudara. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Saudara, di dalam kekekalan saudara tidak ada lagi air mata. Artinya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada tangisan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi semua yang membuat kita menangis. Semua terasa nikmat, asyik, enak di dalam kekekalan. Amin saudara. Nah saudara, ya apa yang kita alami di bumi ini, entah penderitaan, stres, air mata, duka cita, ratapan, saudara, kesedihan, kesakitan, itu ada karena ada waktu. Kita hidup di dalam waktu. Tetapi di dalam kekekalan tidak akan kenal yang namanya duka cita dan penderitaan. Amin saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan, waduh kalau seperti itu apa iya sih kita akan mengalami kekekalan pada waktu setelah kita mati saja Bu? Apa nanti setelah kita meninggal baru kita menikmati yang namanya kekekalan yang enak itu Bu? Saudara, Yohanes 3 ayat 16 bunyi begini saudara. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudara, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Amin saudara. Luar biasa. Jadi kita bisa menikmati kekekalan di dunia ini pada waktu Anda mempercayai Tuhan. Amin. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup yang kekal adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Amin saudara. Wow saudara, kekekalan bukan saja dimulai pada waktu nanti setelah kita meninggal, waktu kita mati, tetapi saudara pada waktu kita mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan satu-satunya yang benar, maka kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah memperoleh kekekalan saudara. Amin saudara. Nah saudara, tadi dikatakan mengenal Tuhan yang benar. Mengenal ini apa sih saudara? Itu berbicara tentang hubungan. Saudara, mengenal itu beda dengan tahu. Saya percaya di seluruh pelosok Indonesia akan tahu siapa presiden bangsa kita Indonesia. Mereka kalau ditanya siapa presiden Indonesia, pasti mereka akan menjawab Pak Jokowi. Tetapi saudara, begitu banyak orang mengetahui bahwa Pak Jokowi adalah presiden bangsa kita Indonesia, belum tentu mereka mengenal Pak Jokowi. Betul saudara? Kenapa? Karena tidak berhubungan. Mengenal adalah berbicara tentang hubungan saudara, ya. Nah saudara, kita percaya ini adalah sebuah hubungan yang intim saudara. Bagaimana pengenalan kita akan Bapa kita? Bagaimana pengenalanmu akan Tuhanmu yang adalah satu-satunya Tuhan yang benar? Atau engkau cuma sekedar tahu bahwa dia cuma Tuhan? Yakobus katakan, iblis saja, setan aja tahu bahwa dia Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, dan mereka gemetar dan takut saudara. Tetapi saya percaya bahwa Anda bukan sekedar mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang kekal, tapi saya berdoa biar Anda mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang benar. Amin saudara. Nah Yesus berikan kita kehidupan yang kekal bukan hanya di surga, tetapi Ia berikan kita di bumi ini. Dan pada waktu Ia berikan saudara, lihat Yohanes 10 ayat 10 katakan Dia berikan kepada kita saudara di dalam
hidup berkelimpahan. Amin, saudara. Kita akan memperoleh kelimpahan, saudara. Amin. Jadi saudara, tujuan Injil adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Hidup kekal adalah mengenal Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya yang benar. Mengenal Tuhan seperti apa? Mengenal Tuhan adalah berhubungan intim dengan Tuhan, bukan sekedar tahu, tapi Anda punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan saudara, kehidupan yang kekal, kekekalan itu bukan hanya tersedia nanti, tapi tersedia sekarang. Pada waktu Anda menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Jadi pada waktu kita mengenal Kristus, kita punya akses kepada kekekalan. Ya, kita mengenal Yesus yang adalah kekal, maka saudara tidak aneh, saudara, waktu kita mengenal Yesus yang kekal itu yang membuat mujizat adalah mujizat tidak menjadi sesuatu yang heran, saudara, tetapi adalah setiap saat Yesus bisa melakukan mujizat, saudara, bukan sesuatu yang terbesar atau sesuatu yang mengherankan, saudara, karena mujizat itu, saudara, bisa terjadi setiap saat. Dicatat di dalam Alkitab begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi saya percaya tidak semua tercatat di Alkitab. Artinya saudara, mujizat itu hal biasa bagi Anda dan saya yang mengenal Kristus Yesus. Bagi kita yang punya kehidupan kekal, saudara, di dalam Yesus, mujizat bukan lagi sesuatu yang besar. Amin, saudara. Saudara, kalau Anda butuh mujizat hari ini, saudara, mintalah. Anda akan hidup hari demi hari, mujizat demi mujizat. Di tengah-tengah keadaan bangsa kita, di tengah-tengah keadaan dunia ini yang semakin gelap, saudara, kita sangat membutuhkan mujizat. Dan itu sudah tersedia bagi Anda. Dan gak aneh sebetulnya, saudara, bagi kita kalau mujizat itu terjadi. Karena memang itu biasa bagi kita yang punya Yesus Kristus, pembuat mujizat. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, untuk itu nikmati mujizat. Jangan berkata mujizat itu hanya pada waktu di KKR. Oh, mujizat itu pada waktu kita berpuasa, kita berdoa, pada waktu kita ibadah, pada waktu kita lagi kebaktian, pada waktu kita lagi sedang melakukan perintah Tuhan, pada waktu kita mentaati Tuhan. Saudara, percayalah, mujizat disediakan Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi Anda yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang maha kekal. Maka kita akan menjalani hidup kita dari mujizat kepada mujizat. Saya berdoa di tahun ini, di mana tema pengharapan menjadi tema buat kita, itu benar-benar berpengharapan kita akan menikmati mujizat dan mengalami mujizat. Kita akan melihat mujizat hari demi hari. Dan saudara, bukan hal-hal yang besar saja, tapi Anda dan saya boleh hidup sampai hari ini. Saya boleh sehat sampai hari ini. Saya masih bisa saudara mengajar dan berbicara, berkhotbah kepada Anda. Itu pun mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Nafas yang kita hirup, udara yang Tuhan berikan, semua adalah mujizat bagi kita. Saya berdoa, biarlah kita mengenal Tuhan kita yang benar. Kita, saudara, mengenal dengan pengenalan yang benar karena kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Dan saudara, apabila Anda sudah mengenal Dia, percayalah kita sudah memperoleh hidup yang kekal dan kita akan menikmati mujizat demi mujizat. Saya berdoa bagi Anda yang hari ini membutuhkan mujizat. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami membutuhkan mujizat. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Sekarang kami tahu, kami kenal bahwa Tuhan yang kami sembah adalah pembuat mujizat. Dan itu bisa terjadi di setiap saat pada waktu kita mempercayai Kristus. Bagi kita yang membutuhkan mujizat, terimalah mujizat pada hari ini. Engkau yang sakit akan sembuh. Engkau yang berkekurangan akan dipenuhi dengan kelimpahan. Engkau yang sedang bermasalah diberikan jalan keluar. Engkau yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bagi engkau yang punya masalah rumah tanggamu, Tuhan akan merestorasi rumah tanggamu menjadi manis seperti anggur yang baru. Apapun kebutuhanmu, percayalah, mujizat sudah ada di tangan Anda. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Amin, saudara. Amin, amin, amin. Saya berdoa, biarlah Anda boleh diberkati.
Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.